Bocah 10 bulan itu hendak melahirkan. Ia mengarahkan seluruh tenaganya, tetapi kemudian seorang bayi berusia 40 tahun yang mengepul keluar dari perutnya, sementara bocah lelaki itu langsung meninggal. Xiaomi yang menyaksikan hal ini tetap tenang lalu berbalik untuk menuntun bayi tua itu kembali ke villa. Tanpa diduga, pria itu yang baru saja melahirkan 2 menit sebelumnya kembali merasakan kontraksi. Ia berlutut dan meratap kesakitan seolah-olah disiksa. Beberapa saat kemudian, sebuah retakan tiba-tiba muncul di punggung bayi tua itu dan bayi besar lainnya muncul perlahan mendekati Xiaomi. Xiaomi dengan tenang dan tanpa ekspresi menuntun pria itu ke kamarnya. Tanpa diduga, pemandangan yang lebih mengerikan terjadi di ambang pintu. Sepasang mata berukuran 48 kaki tiba-tiba keluar dari mulut pria itu. Semakin lama mata itu merenggang, tubuhnya dengan cepat melemah dan ia pun jatuh ke tanah. Pada titik ini, Xiaomi akhirnya bertindak meraih kapak yang selama ini ia gunakan untuk menebang kayu, berniat akan menghabisi monster yang mengerikan ini. Namun sesaat kemudian, Xiaomi menyaksikan sesuatu yang lebih mengerikan. Sesosok monster bermutasi telah menghidupkan kembali suaminya yang telah meninggal selama berhari-hari. Wanita itu ngeri melihat pemandangan ini, tetapi akhirnya memutuskan untuk duduk di samping pria itu, menatap pria yang pernah sangat dicintainya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, Xiaomi dan suaminya bertengkar hebat dan Xiaomi langsung mengusirnya. Namun dalam amarahnya, suaminya yang paranoid bunuh diri dengan melompat dari gedung. Dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan, Xiaomi menyewa sebuah rumah di sebuah pertanian terpencil, berniat untuk bersantai selama beberapa hari dan menenangkan hatinya yang terluka. Namun dengan kedatangan wanita itu, tempat itu menjadi asing. Xiaomi melihat sebuah pohon dan memetik sebuah apel, menikmati ketenangan sore yang berharga. Pemilik rumah itu memang orang yang cerewet, tetapi ia terus-menerus membicarakan harga kompensasi untuk beberapa barang yang membuat Xiaomi sangat kesal. Untungnya pria itu membantu wanita itu memindahkan barang bawaannya dan mulai menunjukkan kamar-kamar di rumah tua itu. Meskipun tua, semuanya berfungsi dengan sempurna dan pemandangannya unik yang membuat Xiaomi merasa nyaman. Pada siang hari, Xiaomi juga menjelajah ke hutan yang jauh. Hutan itu sunyi dan tak berpenghuni, namun menawarkan rasa kebebasan yang tak tertandingi. Semuanya tampak damai dan indah. Hingga Xiaomi mencapai terowongan yang terbengkalai, ia tak kuasa menahan diri untuk bertindak, berharap menemukan inspirasi untuk lagunya sendiri. Namun tepat saat ia asik dengan dunianya, seorang pria tiba-tiba muncul. Melihat sosok aneh itu menerjang ke arahnya, Xiaomi segera berbalik dan berlari. Setelah berlari sekuat tenaga, ia berhasil pulang dengan selamat. Tetapi tanpa diduga, sosok aneh itu juga mengikutinya. Xiaomi segera melihatnya dan meminta bantuan dari budak bole. Mereka segera tiba dan berhasil menangkap sosok aneh itu. Namun ia tidak melakukan kejahatan apapun dan budak bole tidak punya alasan untuk memenjarakannya. Setelah memastikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan. Sekembalinya ke rumah, Xiaomi terkejut mendapati pria asing itu kembali yang mengarah ke adegan awal. Sang suami yang muncul mengatakan bahwa semua yang ia lakukan hanyalah untuk mengungkapkan cintanya. Kemudian ia menghilang. Untungnya sahabatnya datang keesokan harinya dan berhasil menyelamatkan Xiaomi.